Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Perencanaan Search Engine E-commerce dengan metode Latent Semantic Indexing berbasis multiplatform. Identitas jurnalnya itu judul jurnalnya Perencanaan Search Engine E-commerce dengan metode Latent Semantic Indexing berbasis multiplatform. Penulisnya itu Nimade Ari Lestari dan Made Sudarma, asal penulis dari Universitas Udayana. Judul jurnal penerbit yaitu dari Lontar Komputer volume 8 nomor 1 bulan April tahun 2017. Kebanyakan e-commerce masih menggunakan search engine yang jika salah memasukkan query, maka pencarian barang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan user. Dengan adanya metode Latent Distance, diharapkan mampu meningkatkan ketepatan pencarian dan kepuasan user. Dilatar belakangi, dari metode Latent Distance diterapkan pada search engine e-commerce untuk mengubah kata yang memiliki kesalahan ejaan pada kata yang dicari user. Beberapa search engine yang tersedia menggunakan metode keyword matching untuk melakukan pencarian. Metode Latent Semantic Indexing dapat digunakan dalam proses indexing dalam proses dokumen dalam suatu database, sehingga diperoleh relevansi antar dokumen. Dari permasalahan di atas, maka peneliti membuat dan meneliti perencanaan search engine e-commerce metode Latent Semantic Indexing berbasis multiplatform dan untuk autocorrect menggunakan metode Latent Distance. Kemudian tinjauan pustakanya itu satu penelitian berjudul Perspective of Semantic Web in E-commerce. Penelitian ini membahas tentang arsitektur semantik untuk e-commerce menggunakan bahasa ontologi seperti RDF. Yang kedua itu ada penelitian berjudul Mining Text Using Latent Distance in Hierarchical Clustering. Pada penelitian ini berisi tentang text mining yang menjadi subjek sangat diperhatikan banyak peneliti data. Tetapi adanya kesalahan ejaan dapat mengakibatkan data teks melihatnya sebagai noise dan menyebabkan hilangnya informasi. Ketiga, itu penelitian bertujuan menyajikan algoritma yang efektif untuk memperbaiki kesalahan dalam teks. Untuk algoritma koreksi ejaan yang digunakan adalah algoritma Latent Distance untuk menghitung jumlah jarak minimum antar kata. Kemudian metodologi penelitian, masalah yang terjadi pada rancangan search engine e-commerce dengan metode Latent Semantic Indexing yaitu 1. Bagaimana merencanakan sebuah aplikasi e-commerce yang menggunakan search engine dengan metode Latent Semantic Indexing yang dapat memberikan hasil yang lebih relevan. Kedua, bagaimana membangun sebuah search engine yang dapat berjalan di berbagai platform atau multiplatform. Ketiga, bagaimana hasil nilai usability dari setiap aspek dalam search engine web e-commerce ini. Diagram proses indexing dan searching. Ini adalah diagramnya. Pertama, menginputkan data barang, kemudian disimpan di database, kemudian dicek di data barang yang belum diindeks, kemudian ambil isi data di sistem indexer. Di sisi lain, user menginputkan keywords di sistem mencari, kemudian sistem mencari di database, dan mencari buat kata di sistem indexer, kemudian kembali lagi ke database, kemudian ditampilkan di sistem mencari dan nilainya akan tampil di hasil pencarian sesuai keinginan user. Kemudian ada multiplatform dan SUMI atau Software Usability Measurement Inventory. Platform di sini diartikan sebagai tipe prosesor atau CPU atau perangkat keras yang berisi sistem operasi atau aplikasi. Terdapat dua tipe pada perangkat lunak multiplatform, yaitu pertama membutuhkan bangunan sendiri dan kedua dapat dijalankan secara langsung pada setiap platform tanpa persiapan khusus. SUMI digunakan untuk mengetahui nilai kelima aspek usability dalam suatu software yang dikembangkan. Di SUMI terdapat metode pengujian yang dapat diandalkan. Di SUMI terdapat penilaian kepuasan user yang objektif dengan melampirkan pertanyaan dengan 3 jawaban, yaitu setuju, ragu, dan tidak setuju. Kemudian jawaban akan diakumulasikan menggunakan SUMI score, lalu dibandingkan dengan skor pada basis data standarisasi dengan nilai min dari basis data standarisasi adalah 50 dengan standar deviasi 10. Kemudian hasil dan pembahasan.
1. Implementasi metode Lavenstein. Metode Lavenstein digunakan untuk mengukur kesamaan dua data. Pada web e-commerce, Queryx Computer Online Shop sudah menggunakan metode Lavenstein pada kolom pencarian. Contohnya, ketika user menginputkan notebook Asus harga murah, maka secara otomatis akan memperbaiki pencarian menjadi notebook Asus harga murah. Kemudian yang kedua, penambahan karakter dengan pengurangan karakter. Contohnya, operasi penambahan karakter, misal input kata notebook, metode Lavenstein akan melakukan looping pada tiap ejaan sampai ditemukan kekurangan pada kata. Kemudian ada contoh pengurangan karakter, misalnya input kata flash diskku, metode Lavenstein akan mengecek pada database kata yang mirip dengan inputan. Setelah looping akan ditemukan kelebihan karakter, maka akan dikurangi sehingga output yang dikeluarkan sesuai. Kemudian yang keempat ada operasi pengubahan karakter. Misal input kata laptop yang seharusnya laptop, metode Lavenstein akan melakukan looping di database mencari kata yang mirip dengan kata yang dimaksud user. Kemudian ada implementasi LSI atau Latent Semantic Indexing. Latent Semantic Indexing memiliki prinsip yaitu kata-kata yang digunakan dalam konteks yang sama cenderung memiliki makna yang sama. Contohnya hasil dari inputan notebook untuk bermain game online. Yang pertama adalah laptop Acer Aspire E5 552G. Laptop tersebut dapat digunakan untuk bermain game online maupun game offline. Implementasi multiplatform. Dalam membangun web multiplatform membutuhkan aplikasi CSS3, HTML5, JavaScript, Bootstrap. CSS3 dijelaskan bagaimana elemen HTML harus ditampilkan. Kemudian HTML5 digunakan untuk membuat halaman web. Kode JavaScript disisipkan ke web dengan TypeScript. Keempat teknologi tersebut disatukan akan membentuk halaman web terlihat bagus pada semua perangkat, desktop, tablet, maupun handphone. Implementasi Sumi. Kuesioner Sumi memiliki 50 pertanyaan yang setiap pertanyaan terdiri dari 5 kategori, yaitu efisiensi, affect, helpfulness, control, dan learn ability. Pernyataan yang mengarah ke positif terdapat sistem diberi nilai 4, 2, dan 0 untuk tanggapan setuju, tidak tahu, dan tidak setuju. Sedangkan untuk pernyataan yang mengarah negatif akan diberi nilai sebaliknya yaitu 0, 2, 4 untuk tanggapan setuju, tidak tahu, dan tidak setuju. Dan kemudian kesimpulannya itu membangun sebuah web multiplatform dibutuhkan aplikasi CSS3, HTML5, JavaScript, dan Bootstrap. Keempat teknologi tersebut disatukan akan membentuk halaman web terlihat bagus dalam semua perangkat, desktop, tablet, maupun handphone. Hasil nilai usability untuk search engine LSI ini mendapatkan nilai 85,75% untuk aspek efisiensi. Kemudian 77,95% untuk aspek affect, 76,76% untuk aspek helpfulness, kemudian 82,34% untuk control, dan 85% untuk learnability. Hasil di setiap aspek sudah cukup baik karena sudah melebihi 50%. Hasil perencanaan search engine di web e-commerce dengan metode Latent Semantic Indexing ini dapat memperoleh nilai akurasi yang baik, yaitu sekitar 96,7%. Kemudian caranya itu mengganti prosesor yang lebih up-to-date atau terbaru dan menambahkan RAM dan SSD atau hard disk drive. Dianjurkan untuk pengembangan aplikasi sehingga proses menghitung matriks dapat berjalan lebih cepat. Kemudian bahasa pemrograman C++, Pagar atau Python lebih dianjurkan menggantikan PHP untuk pemrosesan Singular Value Decomposition atau SVD yang lebih cepat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.